warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya Fadlan akan menceritakan cerita berjudul Timun Mas. Seperti apa ya ceritanya? Yuk, langsung kita masuk ke dalam cerita. Dahulu kala, di sebuah desa di Jawa, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Rondo. Seandainya aku memiliki anak yang bisa meringankan pekerjaanku, jawab Mbok Rondo. Saat dia sedang melamun di ladang, tiba-tiba bumi bergetar. Muncullah sosok raksasa yang sangat besar. Mbok Rondo ketakutan. Kemudian raksasa itu bilang, "Wahai Mbok Rondo, jika kamu mau, aku akan memberikanmu anak. Namun ada syaratnya. Kamu harus memberikannya saat dia berusia 6 tahun. Kata raksasa itu. Karena sangat ingin punya anak, Mbok Rondo pun setuju. Baiklah raksasa. Kemudian raksasa memberikan beberapa biji timun. Mbok Rondo pun menanamnya. Beberapa minggu kemudian, timun-timun itu tumbuh besar. Salah satu di antaranya sangat mencolok. Dia paling besar dan berwarna emas. Mbok Rondo pun mengambilnya, lalu dengan hati-hati mencoba membukanya. Alangkah terkejutnya Mbok Rondo. Di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Timun Mas. 6 tahun kemudian, raksasa datang. Timun Mas yang ketakutan segera masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Mbok Rondo pun berkata kepada raksasa, "Wahai raksasa, boleh kau kesini akan ngambil timun mas ya? Tapi bagaimana kalau 2 tahun lagi? Sekarang dia masih kecil. Dia belum terlalu lezat untuk kamu santap," kata Mbok Rondo. Raksasa pun setuju. Kemudian raksasa pun kembali pergi. Mbok Rondo lalu mencari timun mas dan menangkannya. Kemudian Mbok Rondo mencoba mencari cara untuk menyelamatkan timun mas. Di suatu malam, dia bermimpi bahwa dia bertemu seorang yang memberikan 4 kantong yang bisa menyelamatkan timun mas dari kejahatan si raksasa. Bahan-bahan itu adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Kemudian setelah 2 tahun, raksasa pun kembali. Mbok Rondo segera mempersiapkan bahan tadi untuk diberikan kepada timun mas. Cepat kilat dia memberikan bungkusan berisi garam, jarum, terasi dan garam tadi untuk diberikan kepada timun mas. Lalu dia menyuruh timun mas untuk segera lari menyelamatkan diri melewati pintu belakang. Timun mas pun berlari ke pintu belakang. Walaupun kamu lari ke ujung dunia, aku akan mendapatkanmu, kata raksasa yang saat itu melihat timun mas. Kemudian raksasa mengejar timun mas. Karena raksasa itu sangat besar, bahkan
dalam waktu singkat dia hampir berhasil menangkap Timun Mas. Karena Timun Mas terlalu capek berlari terus, kemudian dia melemparkan menaburkan bungkusan berisi timun dan ditaburkan ke arah raksasa. Timun itu berubah menjadi kebun timun yang sangat lebat. Dengan rakusnya, raksasa langsung mengambil semuanya dan memakan semuanya sekaligus. Kemudian raksasa kembali mengejar Timun Mas. Beberapa saat kemudian Timun Mas hampir kembali disusul. Karena tertekan, dia mengeluarkan jarum dan jarum itu berubah menjadi hutan bambu. Namun raksasa berhasil menerobos hutan bambu itu walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu. Kemudian raksasa semakin marah. Lalu karena balik terdesak, Timun Mas mengambil garam dan menaburkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Kurang ajar kau bocah! Kalau aku menangkapmu, akan kutelan kau bulat-bulat, kata raksasa. Dia semakin marah kepada Timun Mas. Timun Mas semakin takut. Akhirnya dia mengeluarkan bungkusan terakhir berisi terasi. Dan saat terasi itu dilempar ke arah raksasa, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa sangat terkejut. Dia tidak bisa melewati lumpur itu karena lumpur itu sangat panas. Akhirnya raksasa pun tenggelam dan Timun Mas menjalani hidupnya bersama Borondo dengan bahagia. Hikmah cerita adalah kita tidak boleh menyerah jika kita sedang menghadapi sesuatu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.